Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Hanafi dengan NIM akhir 034. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu negara. Pernah nggak kalian terfikirkan kenapa sih ada negara? Kenapa Indonesia bisa berdiri sebagai satu negara, sementara dulu wilayah ini terpecah jadi ratusan kerajaan? Dan kalau suatu saat negara bisa lahir, apakah negara juga bisa mati? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini itu bukan dibahas di ilmu politik atau hukum tata negara, tapi ada satu cabang ilmu khusus yang membahas dari akar-akarnya, yaitu adalah mata kuliah ilmu negara tersebut. Di video kali ini kita bakal kupas tuntas apa itu ilmu negara, apa bedanya sama hukum tata negara dan ilmu politik yang sering ketukar, dan kenapa ilmu ini penting banget dipelajari, apalagi buat kalian yang kuliah hukum. Yuk simak sampai habis. Oke, pertama-tama apa sih definisi ilmu negara itu tersebut? Ilmu negara dalam bahasa Jerman disebut Staatsrecht, adalah cabang ilmu yang mempelajari negara secara umum, abstrak, dan universal. Artinya ilmu negara nggak membahas satu negara tertentu kayak Indonesia atau Jepang, tetapi membahas konsep-konsep negara itu sendiri. Apa hakikatnya, dari mana asalnya, dan bagaimana bentuk-bentuknya yang berlaku untuk negara manapun di dunia. Bapak ilmu negara ini adalah Gerd Jelinek, seorang ilmuwan atau ahli hukum asal Jerman. Lewat karyanya yang berjudul Allgemeines Staatsrecht atau Ajaran Negara Umum. Buku ini jadi rujukan utama dalam perkembangan ilmu negara sampai sekarang. Jadi, kalau hukum tata negara itu ibaratnya kita mempelajari bodi negara yang konkret dengan aturan hukum masing-masing negara tersebut. Ilmu negara itu mempelajari jiwanya atau mempelajari konsepnya. Lalu, ilmu negara punya dua objek kajian. Yang pertama, objek material, yaitu negara itu sendiri sebagai institusi. Kedua, objek formal, yaitu cara pandang atau sudut pandang yang dipakai untuk mengkaji negara itu secara umum, teoritis, dan negara yang spesifik. Nah, ini bagian yang paling sering bikin bingung mahasiswa baru. Apa bedanya ilmu negara, hukum tata negara, dan ilmu politik? Padahal ketiganya kelihatan mirip. Gampangnya gini, ilmu negara itu seperti fondasi teoritisnya. Dia bertanya, apa hakikat negara itu sendiri? Hukum tata negara itu penerapan konkret di satu negara. Dia tanya bagaimana struktur MPR dan DPR di Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Lalu ilmu politik dinamika, bagaimana partai politik mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Jadi bayangin gini, ilmu negara itu kayak belajar apa itu mobil secara umum, mesin, roda, fungsi transportasi. Hukum tata negara itu kayak belajar spesifikasi teknis mobil Toyota Avanza 2024. Sementara ilmu politik itu kayak belajar bagaimana orang-orang berebut buat nyetir mobil itu. Sekarang masuk ke intinya. Materi menurut Jelinek, ilmu negara membahas 4 hal yang pokok. Yang pertama, asal mula terjadinya negara. Bagaimana negara itu terbentuk? Ini dibagi dua, secara faktual, yaitu berdasarkan fakta, secara dan teoritis, yaitu berbagai teori seperti teori perjanjian masyarakat dari Hobbes, Locke, dan Rousseau, teori ketuhanan sampai teori kekuatan. Yang kedua, hakikat atau sifat negara. Apa sebenarnya esensi dari negara itu? Apakah negara itu organisasi kekuasaan atau organisasi hukum
atau organisasi kesusilaan. Yang ketiga, bentuk negara dan pemerintahannya. Yang ketiga ini bentuk-bentuk negara kayak negara kesatuan dan negara federal, serta bentuk pemerintahan seperti monarki dan republik. Keempat, lenyapnya negara. Bagaimana suatu negara bisa lenyap atau bubar, misalnya karena ditaklukkan, revolusi, atau bergabung dengan negara lain. Selain itu, penting juga tahu unsur-unsur pembentukan negara. Yang pertama, rakyat. Rakyat ini yang menetapkan dua wilayah yang jelas batasnya. 3, pemerintahan yang dapat berdaulat. Dan keempat, pengakuan dari negara lain, meski ini sifatnya deklaratif, bentuk syarat mutlak berdirinya negara. Beberapa tokoh yang wajib kamu tahu di bidang ini: Georg Jelinek sebagai bapak ilmu negara, Aristoteles yang meletakkan dasar pemerintahan negara sebagai polis, lalu Machiavelli, Jean Bodin dengan teori kedaulatannya, serta Hobbes, Locke, dan Rousseau dengan teori perjanjian masyarakatnya. Jadi, kenapa sih ilmu negara itu penting dipelajari? Karena dia jadi fondasi teoritis buat memahami hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Dia juga membantu kita memahami dari mana legitimasi kekuasaan suatu pemerintahan berasal dari, dan jadi bekal penting buat kalian yang mau menjadi praktisi hukum, bikorat atau akademis. Nah, itu dia penjelasan lengkap soal ilmu negara. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video pembahasan ilmu negara lainnya. Sampai jumpa dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.